الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الواحد القهار بما أمر لصلاح العباد جميع البشر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وهو بشير ونذير اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الأطهار وإخوانه الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات jamaah salat Aid rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh barakah ini kita berkumpul di tempat yang lapang dan mulia ini untuk melaksanakan Idul Adha, untuk melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Baru saja kita melaksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan kita atas keagungan dan kebesarannya. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerakan bibir tanpa arti, tetapi merupakan pengakuan yang tulus di dalam hati, menyentuh dan menggetarkan jiwa manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Maka dari itu, melalui mimbar yang mulia ini, kami mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita tundukkan kepala dan jiwa kita di hadapan Allah yang Maha Besar. Kita campakkan jauh-jauh sifat keangkuhan dan kesombongan kita yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perkasanya kita, masih lemah di hadapan Allah yang Maha Kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, kita tidak berdaya di dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat Aid yang dimuliakan Allah. Pada bulan Zulhijjah ini, setidaknya terdapat dua macam peristiwa penting tercatat di dalam sejarah Islam yang sulit untuk dilupakan oleh seluruh umat Islam. Bulan ini merupakan puncak dari kegiatan ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah, yakni wukuf di Padang Arafah, yang menjadi penentu keabsahan ibadah haji yang dilakukan. Ibadah haji yang kini dilaksanakan secara terbatas
oleh sebagian kaum muslimin karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, merupakan kongres tahunan umat Islam internasional, dan sekaligus untuk menyatakan bahwa manusia adalah hamba Allah yang diperlakukan sama sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah, tanpa membeda-bedakan ras dan warna kulit, tanpa melihat apakah ia pejabat atau rakyat biasa. Semuanya sama, harus memakai seragam putih tanpa dijahit. Semuanya siap untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salat Idul Adha yang kita laksanakan pada hari ini dilakukan juga oleh beratus-ratus juta umat Islam di seluruh dunia, baik di masjid-masjid maupun di lapangan terbuka. Semuanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mengikuti aba-aba sang imam, meletakkan kepala di atas tanah atau bersujud. Semuanya mengakui betapa kecil dan lemahnya manusia di hadapan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa lain yang terjadi pada bulan Zulhijjah ini ialah disyariatkannya ibadah kurban. Kiranya tidak dapat terlewatkan begitu saja tentang sejarah dan asal mula diundangkannya ibadah kurban, sebagaimana terlukis indah di dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, tatkala anak itu Ismail sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu ia Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Terjadinya peristiwa kurban ini sangat erat hubungannya dengan peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada berabad-abad tahun yang lalu. Bermula atas terjadinya dialog antara para malaikat dengan Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat berkata, "Mengapa engkau memberikan gelar kepada Ibrahim dengan Khalilullah atau kekasih Allah, padahal dia adalah seorang yang disibukkan dengan kekayaan dan keluarganya?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Janganlah kalian menilai Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tapi lihatlah isi hati dan amal baktinya." Kemudian Allah mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan hasilnya ternyata kekayaan yang ia miliki, keluarga yang ia sayangi, sama sekali tidak mampu melalaikan dirinya dan mengalahkan cinta dan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada suatu malam, Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim melalui mimpi yang hak, agar beliau mengorbankan seorang putra kesayangannya, yakni Ismail alaihissalam. Mimpi yang berupa wahyu itu menugaskan beliau agar menyembelih putra kesayangannya Ismail dengan tangannya sendiri. Mimpi yang berupa wahyu itu merupakan perintah yang sangat berat, seram dan mengerikan, bahkan dapat menegakkan bulu kuduk dan meneteskan keringat dingin. Namun bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang memiliki keteguhan iman dan taat kepada Rabb-Nya, akhirnya beliau tetap menyampaikan wahyu berupa mimpi itu kepada putra kesayangannya Ismail alaihissalam, sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam
anni adbahuka fanzur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu putranya Ismail alaihissalam sebagai sosok anak yang soleh dan berbakti, dengan yakin dan tegas dan berjiwa kesatria, menjawab ayahnya dengan berkata, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya'Allah engkau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab putra satu-satunya itu adalah anak yang sangat ia sayangi. Hal ini dapat dimengerti karena sudah berpuluh-puluh tahun ia merindukan kehadiran seorang anak. Namun setelah anak itu lahir, datang pula ujian yang begitu berat yang dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim, yakni harus menyembelih putranya sendiri yang ia cintai dan sayangi. Rupanya Allah ingin menguji nabinya yang mulia itu. Apakah kecintaannya yang sangat besar dan tulus kepada Allah selama ini akan terkalahkan dengan cinta dan sayangnya kepada putra satu-satunya yang Allah karuniakan kepadanya? Ternyata kecintaan dan ketaatannya kepada Allah sangatlah besar dan tidak bisa tergoyahkan oleh apapun juga. Dan semua itu beliau buktikan dengan menunaikan tugas yang berat tersebut tanpa ada keraguan-raguan, meskipun perintah itu ghairu ma'qul atau tidak masuk akal. Namun Allah Maha mengetahui akan hati dan keimanan hamba-hambanya dan tidak akan tega menzalimi hambanya yang beriman kepadanya. Maka dengan keagungan dan kebesarannya, Allah gantikan seketika itu juga putra kesayangan nabinya yang disembelih dengan seekor domba yang sehat dan gemuk, dan menyelamatkan putra yang soleh itu dari peristiwa kematian yang mengerikan. Allahu Akbar. Melihat peristiwa itu, malaikat Jibril sangat kagum akan kebesaran cinta dan kebaktian Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena peristiwa itu tidak ada bandingannya dengan secara umat manusia. Lalu malaikat Jibril mengagungkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan ucapan La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Nabi Ismail pun ikut menjawab dengan mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah lalu kita disyariatkan menyembelih hewan kurban dan solat pada hari raya Idul Adha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id yang dicintai Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok ayah yang harus dijadikan contoh oleh ayah-ayah masa kini, baik sebagai pejabat maupun rakyat biasa. Walaupun ia amat cinta dan sayang kepada anak dan istrinya, tetapi cintanya kepada Allah tidak dapat terkalahkan. Karena itu, ia rela mengorbankan anaknya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keridhaannya. Maka janganlah seorang ayah lalai beribadah kepada Allah karena sibuk mencari nafkah untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Siti Hajar adalah seorang istri dan ibu yang amat setia dan cinta kepada suami dan anaknya. Kiranya pantas untuk dicontoh oleh ibu-ibu masa kini. Ia adalah profil seorang ibu yang baik hati, setia, sabar dan tabah. Ia relakan suaminya pergi meninggalkannya bersama putranya di gurun pasir yang tandus dan gersang, karena ia tahu bahwa kepergian suaminya semata-mata menjalankan tugas dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia juga tidak merasa gembira atas kepergian suaminya itu. Ia tidak gunakan kesempatan itu untuk berbuat serong, selingkuh dan bersenang-senang dengan laki-laki lain. Dialah wanita solehah yang taat dan dapat menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Marilah kita perhatikan sejenak tokoh Ismail alaihissalam. Beliau adalah figur yang harus ditiru dan dicontoh oleh remaja dan pemuda masa kini. Beliau adalah pemuda yang taat dan soleh, berbakti kepada orang tua dan berjiwa satria, berani menyerah dan berkorban kepada kebenaran. Dengan keteguhan iman dan takwanya kepada Allah dan rasa baktinya kepada orang tua, meskipun perbuatan yang akan dilakukan oleh orang tuanya itu tidaklah masuk akal, namun ia relakan nyawa dan jiwanya berpisah dari jasadnya. Bukankah ini sebuah pengorbanan yang besar yang tidak ada bandingannya? Semogalah semogalah kita semua bisa meneladani sifat baik dari ketiga tokoh hamba Allah yang sangat mulia tersebut, dan semoga pula kita dinasibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah sebelum kita meninggalkan dunia fana ini. Amin. Akhirnya, marilah kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semogalah pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari muka bumi ini, dan menjadikan bumi kita, khususnya negara kita Indonesia, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa habibina wa syafiina wa mu'lina wa maulana Mustafa Muhammad